Oke teman-teman, jadi kembali lagi di series podcast di channel The New Ahmad Afrianto ini teman-teman. Oke. Dan channelnya juga udah bisa didengerin di Anchor FM, di Spotify dan juga di Instagram TV atau IGTV ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek linknya ada di bawah. Jadi kalau kalian nggak punya kuota atau pengen hemat kuota daripada lihat YouTubeku terus dan kalian masih pengen ngedengerin podcastku terus, kalian bisa kunjungin di IGTV. Motor di IGTV, di Anchor FM dan juga di Spotify. Oke, mari kita buka percakapan atau obrolan kita kali ini. Tema kita kali ini tentang COVID-19 ya. Sebenarnya aku nggak pengen ngebahas ini juga karena emang, tapi sebenarnya ini adalah kewajiban kita untuk yang tahu-tahu untuk mengedukasi orang-orang yang masih ngeyel, yang masih nggak tahu, bahkan yang masih ngeyel gitu teman-teman. Banyak banget orang-orang di luar sana, influencer juga yang emang betul-betul mengkampanyekan untuk benar-benar social distancing. Bahkan WHO sekarang udah ngumumin bahwa kita itu nggak social distancing lagi, tapi melainkan physical distancing. Karena kalau social distancing kan ya penjarakan sosial, kita bisa kita gunakan media sosial, kita gunakan internet, HP dan segala macam. Tapi yang harus kita hindarin yaitu adalah physical distancing. Jadi kita harus lakukan physical distancing. Jadi penjarakan terhadap fisik. Jadi jangan dulu deh, oke? Hindari dulu sebisa mungkin salaman, ganti cara lain, terus jarak ya, dijarakin. Sama kalian bener-bener paksa. Bahkan aku ada lihat di kafe gitu ya, salah satu kafe di Surabaya, Jokopi namanya, itu bikin penjaraan dan bener-bener take care banget sama orang-orang yang beli di sana gitu. Nah oke, tapi masih aja ada orang-orang di negara kita yang tercinta ini masih ada aja yang santuy banget gitu loh. Kayak dia tuh santuy gitu loh. Kayak hidup mati ada di tangan Tuhan bro. Gila, nantang maut gitu. Kalau emang hidup bintang Emon pun mention kalau emang hidup mati ada di tangan Tuhan, mati itu ditentukan sama Tuhan. Coba deh di tengah jalan kamu duduk gitu loh, dicium Innova ya. Berarti nggak takut mati bro. Wah kan nantang maut. Dan Indonesia tuh sebenarnya dari pertama kali diumumin, Indonesia masyarakatnya emang bener-bener santuy banget. Dan aku udah bener-bener aku ada pemikiran pada saat itu pasti pada waktunya pandemi ini bakal masuk ke Indonesia, dan bener aja gitu loh. Dan sebenarnya coronavirus ini udah ditemukan semenjak tahun 2016 atau 2017 gitu di salah satu laboratorium di Cina. Wabah ini tuh disebabkan oleh yang namanya ular dan juga kelelawar teman-teman. Tapi ternyata virus ini bukan cuma nularin kelelawar sesama kelelawar atau ular ke ular, tapi virus ini tuh juga ternyata udah bisa menular. Dan karena virus itu kan, kalau aku kutip dari Menkes ya teman-teman, di podcastnya Deddy Corbuzier, virus itu kan labil ya gitu ya sifatnya, jadi bisa berganti macam-macam jenis. Nah ternyata dan virus corona itu udah bisa nularin dari satu orang ke orang yang lain. Tapi ya sayangnya Indonesia kelihatannya negara tersantu cuy. Oke, aku bakal bacain data dulu teman-teman ya. Pada 2 jam yang lalu account Kawal COVID-19 meretweet sebuah data yang menyatakan bahwa Indonesia terjadi penambahan sebanyak 107 kasus baru COVID-19 pada per tanggal 24 Maret 2020 dan total
yang di Indonesia total terjangkiti virus di Indonesia adalah 686 kasus, dan dalam perawatan ada 601 orang dan sembuh 30 orang, full recover ya. Dan meninggal dunia ada 55 orang. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mana jumlah kematian itu lebih tinggi daripada jumlah kesembuhannya. Dan inilah mengapa pemerintah Indonesia dan rakyat komunitas-komunitas yang care terhadap kesehatan masyarakat Indonesia ramai-ramai mengkampanyekan adanya kegiatan cuci tangan selama 20 detik, terus penggunaan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya dalam langkah untuk pencegahan virus corona. Oke, dan ada juga sebaran 107 kasus baru yang aku mention tadi per tanggal 24 Maretnya, yaitu di Jakarta tambah 70 orang, di Jatim tambah 10 orang, di Banten 9 orang, Sumut 5 orang, Jateng 4 orang, di DIY itu 1 orang, Jabar 1 orang, Kalbar 1 orang, Kalteng 1 orang, NTB 1 orang, Papua 1 orang, Riau 1, Sulut dan Sumsel 1 orang. Dan ini benar-benar gimana ya, bahwa Indonesia itu memang darurat gitu loh. Dan jangan anggap remeh penyebaran virus ini. Kalau kalian, aku masih lihat ya di Instagram gitu, di account shitpost gitu, masih dia bahkan adminnya pun jengkel gitu loh. Kok ada banget yang tipe manusia yang sesantuy ini gitu loh, masih nongkrong di kafe ya kan. Oke. Dan ini pun, dan kenapa sih kok WHO itu nyuruh kita untuk physical distancing kalau kemarin dibilangnya social distancing? Karena apa? Ini adalah suatu langkah untuk memutus rantai virus ini gitu loh. Malah ada ibu-ibu yang dia itu suspek COVID-19 disuruh isolasi diri di rumah, tapi ibu-ibu ini di Solo malah rewang, teman-teman. Bayangkan, orang-orang disuruh isolasi di rumah tapi malah rewang. Rewang tuh kayak kalau kalian ada tangga hajatan, terus kalian tuh disuruh bantu gitu loh ya. Tapi ya emang bener, oke, baik, emang baik. Ini emang tradisi di Jawa gitu ya khususnya. Tapi ibu tuh suspek corona gitu loh. Diminta isolasi mandiri, seorang ibu di Solo justru rewang di tempat tetangga hingga pergi ke pasar. Bayangkan, oke, ibu tuh masih sehat, ibu tuh masih kuat, tapi itu ibu nggak tahu kalau ibu tuh sebenarnya jadi suspek corona gitu loh. Karena pada kasus corona nomor 3 ya, pasien nomor 3 yang udah sembuh total gitu ya, itu dia mengatakan bahwa nggak ada gejala-gejala apapun ketika itu gitu loh, dan tahu-tahu udah corona aja. Inilah mengapa, karena ternyata bisa juga kayak gitu loh. Oke, lanjut lagi teman-teman. Aku sebenarnya juga lagi flu ini, jadi aku langsung recovery, langsung bener-bener isolasi diri di rumah, jangan sampai orang tertular gitu loh. Ya walaupun flu biasa gitu loh, kita harus tetap jaga-jaga. Oke, data terbaru dari Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa COVID-19 itu udah tersebar di 189 negara, dan 3 negara diantaranya yang baru-baru terjangkiti yaitu adalah Suriah, Grenada, dan Mozambik. Bayangkan teman-teman, sampai ini tuh kuat banget virusnya. Jadi emang bisa masuk ke negara-negara, bisa masuk ke provinsi-provinsi, dan bisa masuk ke kabupaten-kabupaten. Dan Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta udah dijadikan penampungan bagi 3.000 pasien yang terkait COVID-19. Akhirnya juga UN tahun 2020 itu resmi dinyatakan. Aku belum tahu juga ya untuk kedepannya gimana, tapi yang pastinya untuk 2020 ini dinyatakan ditiadakan gitu loh.
Karena setelah yang aku baca-baca, kalau untuk tahun 2021 Kementerian Pendidikan itu menyiapkan yaitu namanya AKM atau apa gimana gitu, pokoknya berbasis matematika dan literasi. Untuk di kotaku sendiri penyebaran kasusnya itu alhamdulillah yang benar-benar kasus terkonfirmasi COVID, alhamdulillahnya nggak ada teman-teman. Dan semoga aja Ponorogo, kotaku tercinta ini benar-benar safety banget, benar-benar safe, benar-benar aman dari COVID-19. Semoga dan tidak ada yang terjangkit COVID-19 di Kabupaten Ponorogo tercinta ini. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini adalah datanya peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Ponorogo di kotaku per tanggal 23 Maret 2020-nya. Jumlah ODR atau orang dalam resiko, karena ODR orang dalam resiko itu orang yang sehat tapi dia tuh benar-benar nggak bisa untuk kerja dari rumah atau belajar dari rumah, semuanya dari rumah dia nggak bisa, apalagi buruh-buruh kerja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Orang dalam pemantauan ODP ada 57 dan PDP pasien dalam pengawasan ini terindikasi gitu ya, tapi belum konfirmasi COVID-19. PDP-nya 6 orang dan alhamdulillahnya semoga tetap stay safe dan datanya tetap stabil di Kabupaten Ponorogo khususnya.